Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukmah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para mahasiswa Fakultas Hukum dan juga mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, kita bertatap maya kembali dalam perkuliahan kita Akhlak Nahdiyah, yang pada kesempatan ini kita akan pelajari dan kaji tentang studi kasus akhlak dalam dunia penyiaran dan juga dunia jurnalistik. Teman-teman sekalian, dalam tatanan masyarakat demokratis, dunia penyiaran dan juga jurnalistik itu didaulat sebagai the fourth estate atau pilar keempat demokrasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Scouts di tahun 1998. Nah, peran ini tentu bukan sekedar metafora, melainkan mandat sosiologis di mana media berfungsi sebagai anjing penjaga atau yang disebut dengan watchdog. Kekuasaan, penyebar informasi, sarana edukasi, dan juga perekat kohesi sosial. Idealnya, setiap frekuensi yang memancar dan setiap tinta yang tergores didedikasikan untuk kemaslahatan publik. Namun, ekosistem media hari ini sedang menghadapi badai disrupsi digital. Maka McQuail di tahun 2010 mencatat bahwa perubahan teknologi seringkali mendahului kesiapan etika. Kehadiran internet dan media sosial telah menggeser paradigma, dalam tanda kutip kebenaran adalah raja. Content is king. Ini menjadi kecepatan adalah dewa. Terjadi benturan keras antara idealisme jurnalistik yang menuntut verifikasi dengan realisme industri yang menuntut traffic and viralitas. Akibatnya itu muncul fenomena pendangkalan berita, tragedi dieksploitasi, privacy dikuliti, dan verifikasi diabaikan. Ketika viralitas mengalahkan kepatutan, jurnalisme bergeser menjadi industrialisasi, sensasi yang miskin akhlak. Nah, karena itulah kita pada kesempatan ini kita ingin mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana ini terjadi. Teman-teman sekalian, dalam kaitan dengan ini semua, kita akan melihat bagaimana akhlak dalam dunia penyiaran dan jurnalistik. Tadi sudah disampaikan bahwa ada pilar 4 dan badai disrupsi. Jadi peran ini bukan sekedar metafora, melainkan mandat sosiologis, di mana media berfungsi untuk kemaslahatan publik. Karena itulah fenomena pendangkalan berita dan industrialisasi sensasi di mana viralitas tadi mengalahkan kepatutan dan verifikasi itu diabaikan.
Nah, dalam hal ini kita bisa akan merumuskan permasalahan yang pertama tentang pelanggaran etis, eksploitasi tragedi, jurnalisme air mata. Kemudian juga kaitannya dengan sensasionalisme, trial by the press. Kemudian pelanggaran privacy dalam kaitannya dengan infotainment. Kemudian minimnya verifikasi. Ini jurnalisme di dalam medsos. Maka jurnalisme itu bergeser menjadi industrialisasi sensasi yang miskin akhlak. Nah, regulasi dan akhlak Nahdiyah itu tentu kaitannya terkait dengan regulasi negara. Ada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, P3 SPS, KPI Komunikasi Penyiaran Islam, kemudian Kode Etik Jurnalistik. Dan kemudian juga dalam hal ini kita akan mengungkap bagaimana akhlak Nahdiyah menjadi solusi. Di antaranya ada tawasud dan al-i'tidal, moderat dan adil, at-tabayun, klarifikasi, hibdul irdi, menjaga kehormatan dan asidku, kejujuran intelektual. Akar masalah yang sistemik dan juga solusinya akan kita ungkap juga. Di mana akar masalahnya adalah ada tirani rating dan ekonomi media. Kemudian kecepatan digital versus akurasi, lemahnya penegakan hukum. Dan kemudian ada solusi konkretnya yang dihitungkan oleh Pentahelix, yaitu ada media, di situ ada verifikasi dan ombudsman, regulator, denda, dan sanksi siar, kemudian juga dalam masyarakat kaitannya dengan literasi media. Teman-teman, ada beberapa landasan normatif dan etika media. Nah, regulasi negara ini menjadi amanah publik. Maka regulasi negara ini kaitannya dengan kontrol dan pembinaan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang kaitannya dengan frekuensi, di mana frekuensi adalah sumber daya terbatas yang dikuasai oleh negara. Lalu KPI menerbitkan P3 SPS. Ini sebagai panduan teknis dalam kaitannya dengan penyiaran. Dan kemudian dalam hal ini di dalam regulasi negara bahwa penyiar itu adalah peminjam aset publik. Wajib bertindak untuk kepentingan umum. Lalu berikutnya tentang regulasi profesi. Ini kaitannya dengan disiplin verifikasi. Maka dalam kaitannya dengan hal ini ada Dewan Pers. Dewan Pers tahun 2006 menetapkan Kode Etik Jurnalistik KEJ. Kemudian di KEJ pasal 3 ada kewajiban menguji informasi yang dalam hal ini dimaknai sebagai verifikasi. Kemudian dalam hal ini juga dalam regulasi ini ditetapkan ada kewajiban memberitakan secara berimbang dan menganut asas praduga tak bersalah. Lalu ada idealismenya adalah akurasi, bukan kecepatan atau viralitas. Nah, kemudian landasan yang berikutnya adalah landasan akhlak Nahdiyah. Akhlak Nahdiyah kaitannya dengan fondasi batiniah. Di mana hal ini tentu berperan untuk melengkapi hukum positif dengan fondasi kebatinan, fondasi batiniah. At-tawasud dan al-i'tidal, yaitu sikap moderat dan adil. At-tabayun, kewajiban klarifikasi yang menyeluruh. Dan kemudian hibdul irdi, menjaga kehormatan dari gibah dan juga dari fitnah. Lalu asidku, yaitu kejujuran intelektual dalam berita. Nah, dalam hal ini maka media harus mengintegrasikan kecepatan teknologi dengan ketenangan hati nurani untuk menjadi cahaya penerang, bukan sebagai api pembakar. Prinsip-prinsip akhlak Nahdiyah dalam jurnalistik. Nah, dalam jurnalistik, prinsip akhlak Nahdiyah bisa diterapkan, misalnya dalam at-tawasud dan al-i'tidal, sikap moderat dan adil dalam pemberitaan, memastikan penyajian kedua sisi cerita, atau yang disebut dengan cover both sides. Lalu at-tabayun, verifikasi,
ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi menyeluruh sebelum menyebarkan berita. Kita bisa menelaah Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Apabila datang kepada kalian suatu berita, patabayan. Idza ja'atum fasikun patabayanu, maka hendaklah untuk mengklarifikasi. Lalu hifdzul ird. Ini adalah prinsip menjaga kehormatan dan martabat manusia dari tindakan gibah, tindakan menggunjing, dan juga tindakan fitnah. Dan yang keempat adalah asidku. Asidku menekankan kejujuran intelektual, memastikan judul berita sesuai dengan isi dan juga menjaga integritas. Kita lihat kasus satu. Kasus satu kaitannya dengan eksploitasi tragedi, jurnalisme air mata. Dalam praktik jurnalisme air mata ini wawancara keluarga korban bencana atau kecelakaan sesaat setelah kejadian. Fokus pada ekspresi tangisan dengan sorotan kamera close up. Tujuannya adalah eksploitasi penderitaan dan dramatisasi emosi. Nah, dampaknya tentu dalam hal ini ya, pelanggaran etisnya dan dampaknya adalah dia melanggar P3SPS pasal 49. Tidak menambah penderitaan korban. Karena kaitannya dengan ini akan sebetulnya bisa menambah penderitaan korban. Kemudian pelanggaran etis dan dampaknya juga memicu reviktimisasi, trauma psikologis. Lalu juga minimnya sensitivitas terhadap privasi dan hukum. Maka perspektif akhlak, praktek ini mencerminkan hilangnya belas kasih dan kezaliman moral. Mengungkapkan kesedihan orang lain adalah pelanggaran nilai akhlak mulia. Mestinya di dalamnya harusnya ada ra'fah. Ra'fah ini adalah belas kasih, kemudian hurmatul musibah. Perlu ada penghormatan pada hal musibah. Teman-teman sekalian, yang kedua, kasus etis kedua adalah sensasionalisme, trial by the press. Nah, fenomena di mana opini publik terbentuk dan terpengaruh sebelum kasus mencapai pengadilan. Ini yang disebut dengan trial by the press. Ini seringkali disebabkan oleh pemberitaan yang sensasional. Media coverage of high profile trial can significantly impact public perception and legal outcomes, swaying public opinion. Karena itulah perlu ada praduga tak bersalah. Maka dalam kaitan prinsip ini, setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Dan ini adalah merupakan pilar fundamental sistem peradilan pidana. Jaminan hak-hak pelaku sebelum vonis. Nah, dalam perspektif akhlak, pemberitaan menghakimi terduga pelaku masuk kategori berprasangka buruk dan berpotensi menjadi tuduhan palsu. Maka di dalamnya akan melahirkan suudzon, prasangka buruk sampai kepada al-buhtan, yaitu tuduhan palsu. Nah, kasus ketiga, pelanggaran privasi. Ini kaitannya dengan infotainment. Nah, program infotainment itu seringkali membongkar aib rumah tangga atau konflik pribadi di ranah publik, menjadikan kehidupan privat sebagai konsumsi massal. Ini ada program pembongkar aib. Contoh misalnya Trans TV disanksi KPI 3 kali pada 2022 atas pelanggaran privasi, perlindungan anak, dan batasan seksualitas dalam program siarnya. Nah, dalam hal ini ada public interest versus public curiosity. Jadi dalam kaitannya dengan hal ini maka frekuensi publik itu harus digunakan untuk kepentingan publik yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
bukan hanya memenuhi keingintahuan publik yang berorientasi sensasi atau gosip. Maka dalam hal ini kaitannya dengan prioritas kesejahteraan publik. Nah, bagaimana perspektif akhlak? Dalam perspektif akhlak, praktik membongkar aib dan mencari-cari kesalahan orang lain, atau dalam bahasa agama disebut ghibah dan tajasus, dilarang keras dalam Islam, yang menjadikannya pelembagaan dosa di ruang publik. Maka dengan demikian tentu kita dapat mencermati hal ini. Lalu berikutnya adalah kasus etis keempat, minimnya verifikasi yang kaitannya dengan jurnalisme di medsos. Nah, kasusnya misalnya mengutip cuitan